Aduh, kepiye iki yo? Udah susah-susah bohong ke bapak, malah nggak bisa ketemu Mita. Lagian aku kok ya nggak kepikiran untuk cari tahu dulu nomor unit apartemennya itu berapa. Alah dasar ceroboh, ceroboh. Mbak Rati? Apa Ibu perlu saya temani untuk mengambil rekam data medis? Nggak usah, Dirja. Saya sendiri aja. Baik, kalau begitu Ibu. Saya akan menunggu di sebelah sana. Kalau ada apa-apa, tinggal telepon saya aja, Ibu. Terima kasih ya. Dengan senang hati. Permisi, Sus. Maaf, saya dengan Paramita Larasati Pusponegoro. Saya mau ambil kopi rekam medis saya, Sus, selama saya dirawat di rumah sakit ini. Karena saya akan melanjutkan pengobatan saya di rumah sakit lain. Tolong dibantu segera ya, Sus, karena besok saya akan pulang ke Solo. Baik, Bu, saya akan proses. Ibu silakan tunggu sebentar ya, Bu. Ya, terima kasih. Sama-sama, Ibu. Pak Dirja, masih ingat saya, Pak? Pak Sujono kan ya? Betul. Walah, Gusti Allah, apa kabar Pak? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah. Gak nyangka loh ketemu Bapak di sini. Makin awet muda aja Bapak. Sama, Pak. Saya kira tadi juga bukan Pak Dirja. Tapi kok wajahnya mirip yuk. Makanya saya deketin ke sini. Ternyata benar. Pak Dirja kok ada di sini? Oh, iya, saya sedang mengantar Ibu Paramita berobat, Pak. Beliau sakit tuh. Sakit apa, Pak? Iya, Pak. Sakit keras, Pak. Dan keadaannya kurang bagus. Ya, mohon doanya buat Ibu Paramita ya, Pak. Pasti, Pak. Pasti. Sekarang Ibu Paramitanya di mana? Ibu sedang bersama suster di sana. Pak, mau kemana lagi sih? Ayo pulang. Aduh. Padahal saya ingin menyapa Ibu Paramita dulu. Tapi saya juga harus antar istri saya berobat ke dokter. Oh ya, ya wis, enggak apa-apa, Pak. Pak Dirja, tolong sampaikan salam saya ke Raden Ayu Paramita. Saya doakan, semoga Raden Ayu Paramita lekas sembuh dari sakitnya. Oh, terima kasih, Pak. Amin, amin, ya Allah. Kalau begitu, kami permisi, Pak Dirja. Monggo, Pak, monggo. Ternyata Raden Ayu Paramita sedang sakit keras. Kasihan. Padahal dia orang baik. Hanya saja Kangjeng Ratu dulu terlalu keras padanya. Hari ini tahu merek batik dia Pusparuh. Tahu? Ya, saya tahu tuh tokonya cukup besar di Jogja. Itu toko ibu. Ibu sengaja membuat toko batik dan ibu beri nama kamu. Karena nama itu mengingatkan ibu sama kamu. Itu nama yang sudah ibu persiapkan jauh dari sebelum kamu lahir. Tapi mau nama kamu Dia atau Arini, itu nggak masalah buat ibu. Ibu lihat kamu tumbuh, jadi seperti sekarang ini, kamu sehat. Itu sudah segalanya buat ibu.
Allah, Arini. Ibu sama sekali tidak mengharapkan kamu jadi pendonor ibu. Dari mana kamu bisa punya pikiran seperti Ya itu? saya dengar sendiri, Bu. Pak Dirja bicara dengan dokter yang menangani ibu. Sayang. Kamu lagi mikirin apa? Aku lagi kepikiran soal omongannya Yudo, Mas. Omongan Yudo yang mana? Soal Bu Mita. Emang bener ya dia sebaik itu? Bukannya waktu itu kamu juga pernah sempat muji-muji Bu Mita? Kamu yang bilang kan kalau Bu Mita itu baik, dia itu ramah, rendah hati dan... Iya, tapi terlepas dari kejadian ini ya, Mas. Emang sih waktu aku pertama kali kenal sama Bu Mita, emang dia baik banget. Sampai pada akhirnya aku sadar dia emang gak sebaik itu. Kamu juga pernah sempat muji-muji Bu Mita. Kamu yang bilang kan kalau Bu Mita itu baik, dia itu ramah, rendah hati dan... Iya, tapi terlepas dari kejadian ini ya, Mas. Emang sih waktu aku pertama kali kenal sama Bu Mita, emang dia baik banget. Sampai pada akhirnya aku sadar dia emang gak sebaik itu. Kalau aku sih terus terang, aku sempat kepikiran. Gimana kalau ternyata yang dikatakan Bu Mita dan Dirja itu benar? Kalau ternyata Bu Mita meninggalin kamu dan Bapak, itu demi kebaikan kamu. Jadi kamu gak percaya sama Bapak? Bukannya nggak percaya sama Bapak. Tapi entah kenapa aku ngerasa, mungkin aja kan, kalau ini semua cuma kesalahpahaman yang besar. Masa, jujur ya aku nggak tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Ya mau Bapak ataupun Bu Mita yang mereka sendiri tuh punya cerita versi mereka masing-masing. Coba aja ya, ada orang yang bisa buktiin kalau apa yang diomongin sama Bu Mita sama Pak Dirja itu benar. Sebenarnya ada. Siapa, Mas? Namanya Pak Sujono. Dia itu dulu pernah kerja sebagai abdi dalamnya Kanjeng Ratu, ibunya Bu Mita. Kamu bisa kenal dari mana? Waktu dia sempat minta tolong tim damkar untuk mencari istrinya yang hilang. Berarti maksud kamu dia bisa bantu pecahin masalah ini, Mas? Ya, waktu aku cari kebenaran soal ini, aku sempat tanya sama dia. Tapi dia bilang, dia nggak tahu apa-apa. Tapi jujur ya, aku ragu tentang jawaban dia. Sepertinya dia sedang menyimpan sesuatu. Apa aku minta Mas Lingga anterin aku buat temui Pak Sujono aja ya? Siapa tahu kalau aku yang tanya, beliau mau jawab. Rin, Lingga. Mama mau pamit dulu ya ke supermarket, mau beli ayam kampung. Loh, buat apa, Mbak? Buat bikin sup ayam kampung buat kamu. Soalnya Mama lihat akhir-akhir ini kamu lesu, lemes. Mama gak kepingin kamu sama baby gue kurang nutrisi. Udah, Mama, gak usah repot-repot segala. Gak repot. Buat mantu Mama sama buat cucu Mama. Ini juga pasti makan nanti, ya? Mama mau Lingga terima? Gak usah, kamu sini aja, Marin. Enggak apa-apa, Mama. Mas, kamu temenin Mama ya. Takut nanti Mama repot bawain belanjaan. Nggak repot, Mama udah biasa sendiri. Udah di rumah aja, temenin Arini. Ya udah, gitu kita siap-siap dulu ya. Aku di rumah aja ya, Mas. Aku capek, aku istirahat. Udah, tungguin aja. Nggak apa-apa, Ma. Yaudah kalau gitu, aku siap-siap dulu, Ma. Gitu? Ya? Ya udah. Ya, Mas. Udah, oke. Makasih ya. Sekalian Ma, aku juga mau titip buah-buahan sama Gitu. Ibu. Papa kamu sudah di rumah. Dirja, Sudah selesai, Ibu. sudah kita bisa langsung pulang.
Inggih, Bu, mari. Permisi, Mbak. Iya, Bu. Ada yang bisa dibantu? Saya mau ketemu Ibu Paramita. Dia tinggal di apartemen ini kok. Untuk lantai dan nomor unitnya berapa ya, Bu? Waduh, kalau itu saya kurang tahu. Tapi dia itu beneran tinggal di sini, kok, Mbak. Namanya itu Raden Ayu Paramita Larasati Pusponegoro. Dia sama anaknya tinggal di sini, kok, Mbak. Mosok sampean nggak tahu? Mohon maaf, Bu. Jika tidak ada info nomor unitnya, kami tidak bisa membantu. Mungkin lebih baik Ibu telepon yang bersangkutan sambil menunggu di sana. Aduh, kepiye iki yo? Udah susah-susah bohong ke bapak, malah nggak bisa ketemu Mita. Lagian aku kok ya nggak kepikiran untuk cari tahu dulu nomor unit apartemennya itu berapa. Alah dasar ceroboh. Mbak Rati? Mita? Mbak? Mas, aku udah kirim daftar belanjaannya buat kamu ya, di chat. Ya, kamu istirahat ya, sayang. Yaudah, kamu hati-hati di rumah ya. Kamu sendirian loh, ya. Udah, nanti mama gak lama-lama kok ya. Oke. Udah, bye-bye. Bye. Hati-hati ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hati-hati. Udah masuk, Rin? Udah. Enggak, Mama tuh kepikiran terus sama Arini. Kasian dia. Dia tuh kayaknya sedih terus, kayak aduh, Mama khawatir sekali kan. Iya, Ma. Dia juga sering terlihat nangis sendirian. Yalah, kasihan. Mama tuh selalu doain dia di setiap sholat Mama. Semoga kuat menghadapi cobaan ini ya, dan benar-benar selesai masalah ini. Penyelesaian terbaik semuanya ya. Amin. Kamu seperti terus ya. Jadi ibumu menyuruh kamu menjauhi Mas Mul sama Arini sebagai syarat kesembuhannya Arini. Iya, Mbak. Itu keputusan yang sangat sulit buat saya, terus terang. Tapi waktu itu saya nggak punya pilihan lain. Tapi kenapa Toyo, kamu bikin surat yang menyakitkan buat Mas Mul? Jadi Mas Mul ngertinya kamu itu menyerah dan tidak mau hidup sama Mul. Kenapa kamu itu nggak cerita yang sebenarnya? Terpaksa, Mbak Rati. Kalau waktu itu saya cerita yang sebenarnya, saya tulis apa adanya, saya yakin Mas Mul pasti cari saya dan dia pasti melarang saya melakukan ini. Sedangkan waktu itu kondisinya Arini sudah kritis, Mbak, dan dia harus segera dioperasi dalam 2x24 jam. Tapi kok katanya Mas Mul itu yang bantu pembiayaan operasi Arini itu Yayasan Paru Anak Indonesia kok, bukan ibumu. Yayasan opo, Mbak? Dah ono yayasan itu. Itu semua cuman akal-akalannya Kanjeng Ibu supaya Mas Mul itu ndak curiga. Yang datang menemui Mas Mul pada saat itu abdi dalamnya Kanjeng Ibu. Namanya Pak Sujono. Saya tahu mungkin sulit untuk Mbak Rati sekarang bisa percaya dengan cerita saya.
Tapi ya memang saat ini saya cuma bisa cerita. Saya tidak punya bukti apa-apa. Melihat air matanya Mita, rasanya aku itu percaya kalau dia itu tidak berbohong. Ya wes. Aku bantu ngomong sama Arini biar dia itu tahu kebenarannya. Mbak Rati, kenapa Mbak Rati mau melakukan ini?